Pelaporan dan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana lingkungan hidup PT Madu Linggara Harja tahun 2018 hingga 2019. Hasil penelusuran sejak tahun 2016. Berdasarkan hasil penelusuran tim Yaskum Jawa Timur sejak tahun 2016, PT Madu Linggara Harja diduga telah melakukan kegiatan pembuangan atau dumping limbah hingga sebanyak 10 truk per hari di area terbuka yang berlokasi di Dusun Cangkir, Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Limbah tersebut diduga berupa gipsum yang berbentuk tanah ringan dengan tekstur basah dan sangat sulit mengering. Akibatnya, limbah ini menghasilkan debu yang dapat menyebabkan iritasi mata bagi warga yang melintas di sekitar area. Berdasarkan informasi dari warga yang pernah mendatangi lokasi penimbunan, kontak langsung dengan limbah ini dilaporkan menyebabkan gatal-gatal pada kulit, terutama di area kaki. Selain itu, penimbunan limbah yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan air dari area tersebut meluap dan mengalir ke sungai terdekat saat hujan turun. Pengaduan kepada instansi pemerintah terkait pada tahun 2018. Pengaduan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 atau Ditjen PSLB 3. Pengaduan oleh Yaskum Jatim tertanggal 13 September 2018. Berdasarkan hasil penelusuran terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh pimpinan PT Madu Linggara Harja, Yaskum Jawa Timur telah menyampaikan pengaduan dengan nomor 187 MLR 9 2018 tertanggal 13 September 2018 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, B3. Hingga akhir tahun 2018, pengaduan dimaksud tidak ada tanggapan. Tanggapan pengaduan kepada instansi pemerintah terkait pada tahun 2019. Tanggapan pengaduan dari Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3 atau Ditver PLB 3 dan Lenon 3. Tanggapan pengaduan dari Ditver PLB 3 dan Lenon 3 tertanggal 22 Februari 2019. Menindaklanjuti pengaduan tertanggal 13 September 2018, Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3 menerbitkan surat klarifikasi status limbah dengan nomor S143 VPLB 3 PNLB 3 PLB 302. 2019 tertanggal 22 Februari 2019. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa limbah sludge ipal, gipsum, yang dihasilkan dari kegiatan industri bleaching PT Madu Linggara Harja tidak termasuk dalam daftar limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 PP nomor 101 tahun 2014. Selain itu, dalam surat nomor S143 VPLB 3 PNLB 3 PLB 302 2019 tertanggal 22 Februari 2019 juga dinyatakan bahwa limbah sludge ipal, gipsum, dimaksud wajib dilakukan pengelolaan lanjutan serta dilaporkan kegiatan pengelolaannya kepada pemerintah daerah setempat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, CEKI, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Ditjen PSLB 3, setiap 3 bulan sekali. Pernyataan online Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 atau Ditjen PSLB 3. Pernyataan dalam surat nomor S143 VPLB 3 PNLB 3 PLB 302 2019 diperkuat oleh Dirjen PSLB 3 KLHK, Ibu Rosa Vivien, dalam video bimbingan teknis, BIMTEK, tentang limbah B3 dan non-B3 yang dapat diakses di YouTube. Beliau menyatakan, Bapak Ibu sekalian, para pelaku usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah non-B3 terdaftar atau khusus, serta pelaku usaha yang melakukan impor limbah non-B3 wajib melakukan pengelolaan limbah non-B3 tersebut. Kesimpulan, kasus dugaan tindak pidana lingkungan hidup oleh PT Madu Linggara Harja, yang telah diselidiki oleh tim Yaskum Jawa Timur sejak 2016, melibatkan pembuangan limbah gipsum di Dusun Cangkir, Gresik, yang berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Meskipun dilaporkan pada 2018 kepada Ditjen PSLB 3, tidak ada tanggapan hingga akhir tahun. Pada 2019, Ditjen PSLB 3 menyatakan limbah tersebut bukan B3, namun tetap perlu pengelolaan dan pelaporan. Proses pengaduan memakan waktu 161 hari, menunjukkan perlunya respons yang lebih cepat dari pihak berwenang. Pernyataan dalam surat S143 VPLB 3 PNLB 3 PLB 302 2019 dipertegas oleh Dirjen PSLB 3 KLHK, Ibu Rosa Vivien, yang menyatakan pengusaha wajib mengelola limbah B3 dan non-B3. Sejak 2016, PT Madu Linggara Harja diduga tidak mengelola limbah sesuai peraturan yang berlaku.